Salam dan bahagia, selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Siapa siang? Bapak Kepala Sekolah yang menyediakan waktunya dalam diseminasi pada saat ini untuk penerapan budaya positif di sekolah kita oleh saya sendiri Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 8 SD Negeri 1657 Kota Gunung Tinggi. Tadi sebelum saya memaparkan diseminasi penerapan budaya positif ini, alangkah baiknya kita mendengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Pak. Terima kasih kepada Pak Lubis, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Gunung Tinggi. Jadi hari ini kita berkumpul di sekolah kita ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif, salah satu modul yang ada dalam program penggerak. Harapan kita ini merupakan aksi nyata, kita nanti dapat menerapkan poin-poin penting yang bisa diterapkan di kelas masing-masing. Saya rasa pengantar saya dari demikian. Semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Silakan Pak Lubis. Terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu, supaya kita langsung ke inti pertemuan kita pada hari ini, sebelumnya juga saya sampaikan terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu. Kita boleh menyediakan waktu di tempat ini pada saat ini, yaitu dalam rangka kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu mengambil secari kertas, menuliskan di kertas tersebut kira-kira apa yang paling berharga di kehidupan Bapak Ibu. Coba dituliskan di kertas itu Bapak Ibu. Setelah sudah dituliskan, coba dikepal Bapak Ibu, dikepal. Jadi secari kertas itu digulung, dikepal di tangannya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kepada Pak Reza dulu ini ya. Jadi ketika saya menggoda Pak Reza untuk mengambil sesuatu yang berharga yang ada di kepalan tangan Pak Reza, apakah Pak Reza memberikan kepada saya? Ketika saya minta itu Pak, apa yang di kepalan tangan Bapak? Jadi ketika saya mau meminta yang Bapak genggam itu, Bapak genggam sekuat mungkin, semampu Bapak menggenggam, itulah yang paling berharga dalam kehidupan Bapak ya. Apakah Bapak memberikannya kepada saya Pak? Tidak lah Pak. Oh, tidak Pak ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu kita untuk Pak Reza. Jadi luar biasa ya, hal yang sangat penting dalam diri Pak Reza, dia memegangnya, mengopalnya, tidak mau memberikan kepada yang lain. Mungkin yang lain seperti itu juga ya Bapak Ibu. Iya. Jadi intinya adalah sesuatu yang berharga yang ada pada kita Bapak Ibu itu adalah memang kita yang memiliki. Jadi nanti ada hubungannya tentang pelajaran kita atau materi kita hari ini Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu saya bisa mengontrol orang lain. Itulah stimulus respon. Teori kontrolnya, perubahannya Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sebenarnya kita, paradigma kita sekarang kan seolah-olah murid itu bisa kita kontrol. Sebenarnya murid itu nggak bisa kita kontrol ya Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengontrol diri masing-masing adalah hanya dirinya. Jadi kita hanya memfasilitasi dan membantu mereka gitu. Bukan jadi kita yang mengontrol. Nah itu yang mau dilihat dari sini ya Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah hanya diri kita sendiri. Jadi kalau saya pun tadi di yang pertama tadi membujuk, bahkan mengancam, bahkan memberikan uang mungkin kepada Pak Reza supaya dia memberikan sesuatu yang berharga yang di dalam kepalan tangannya, mungkin dia juga nggak memberikan ya, karena memang itulah yang berharga dalam hidupnya. Ya Bapak Ibu, kita lanjut ya, ke materi kita yang tadi Bapak Ibu. Itu hanya membuka. Jadi yang sekarang mau kita diskusikan bersama adalah poin yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau makna disiplin tentunya kita Bapak Ibu sudah mengetahui lah ya. Yang di poin yang merah ini yang mau kita lihat
Jadi disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya Bapak Ibu, disiplin dengan ketidaknyamanan, ketika ada sebuah kedisiplinan pada umumnya itu menjadi ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ketika ada sebuah aturan, bisa jadi kita kurang nyaman dengan aturan tersebut. Mungkin itu yang secara umumnya gitu Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan teori dari Dr. William Glasser ini Bapak Ibu, bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini Bapak Dr. William ini adalah yang mencetuskannya ya Bapak Ibu. Kita lihat berikutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita sekarang dengar dengan profil pelajar Pancasila ya kan Bapak Ibu, dengan dimensinya ada 6 dimensinya: beriman, mandiri, dan seterusnya. Teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi yang sangat penting mau kita pelajari sebenarnya yang ini Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada itu motivasi yang berasal dari motivasi eksternal Bapak Ibu, dan motivasi yang berasal dari diri sendiri atau internal. Ketika kita melakukan sesuatu Bapak Ibu, kadang kita kan itu di poin yang satu masih mungkin ya. Saya sendiri juga kadang masih di poin yang ini. Kita melakukan sesuatu itu adalah motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Misalnya anak-anak kita suruh supaya datang tidak terlambat, mungkin anak-anak itu motivasi eksternalnya adalah supaya dia misalnya tidak dihukum gitu. Jadi yang berikutnya juga untuk mendapatkan imbalan. Jadi kadang kita membuat aturan, motivasi anak-anak itu kadang supaya dia mendapat imbalan atau penghargaan. Tetapi yang bagus sebenarnya Bapak Ibu sesuai dengan teori yang berkembang sekarang adalah yang ketiga ini Bapak Ibu, motivasi internal. Ini adalah merupakan disiplin positif. Jadi kita melakukan sesuatu itu adalah karena untuk menghargai diri kita sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena takut dihukum, tetapi menghargai diri sendiri. Dengan pertanyaan di bawah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi motivasinya dari dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ada ini kata-kata positif dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sebenarnya musuh terbesar kita itu katanya diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita memerintah diri kita sendiri, itu adalah kemerdekaan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini hal yang menarik Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan. Jadi rupanya ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak atau memberikan reward, itu katanya hukuman Bapak Ibu. Jadi ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya, ini yang mau kita diskusikan ya Bapak Ibu. Penghargaan itu katanya kalau jangka menjadi hukuman Bapak Ibu, ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu katanya menurunkan kualitas. Padahal kita di sekolah kan berlomba-lomba memberikan penghargaan. Kadang kita Bapak yang hari Sabtu Pak Karim, yang profil pelajar Pancasila kita berikan kan. Rupanya penghargaan itu menurunkan kualitas dari anak-anak. Jadi ketika mereka memang mau melakukan itu karena mau dihargai, jadi kualitasnya kurang gitu. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi bukan karena dirinya berasal dari kemauan dia untuk menunjukkan apa yang bisa dari dia, tetapi karena ada hal-hal yang lain Bapak. Jadi ini katanya dihukum oleh penghargaan. Jadi apakah nggak perlu memberikan penghargaan atau reward? Sebenarnya perlu Bapak Ibu, tapi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan kita perlu mengingat beberapa hal, bahwa pengakuan itu secara pribadi, secara khusus berlaku kepada semua murid,
konsisten, dan yang paling penting adalah fokus pada prosesnya, proses anak itu. Jadi inilah contoh pengakuan apresiasi kebajikan yang mau kita pelajari Bapak Ibu. Misalnya di sini kemarin saya perhatikan, ini untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Kemarin saya perhatikan rasa empati Ibu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi seperti itulah katanya contoh pengakuan atau bentuk-bentuk kalimat pernyataan ketika kita mengapresiasi anak-anak atau murid-murid kita. Jadi tidak langsung memberikan hadiah ataupun sesuatu kepada mereka. Inilah Bapak Ibu, mari kita lihat dulu di sini. Ini tindakan guru, ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Ini hukuman atau konsekuensi. Langsung aja lah kita lihat jawabannya ya. Misalnya ini ketika kita menyuruh anak-anak mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini merupakan hukuman Bapak Ibu. Dan beberapa contoh yang di depan ya Bapak Ibu. Jadi yang perlu mau kita lihat di sini ke depannya, kita rupanya tidak bisa memberikan hukuman, tapi konsekuensi yang kita berikan, bukan hukuman. Misalnya kayak Pak Reza lah ini Pak, di poin yang terakhir itu, ketika murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat misalnya, tapi ketika Pak Reza memberikan itu dalam pelajarannya, dia terlambat misalnya dia masuk ke kelasnya atau ada masalahnya di dalam pembelajaran PJOK misalnya, ketika Pak Reza menyuruh cara seperti ini, ya itu memang konsekuensi karena berhubungan dengan apa yang dilakukan anak-anak itu, bukan menghukum ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi ini bisa kita lihat bersama, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau kita mau mengasih hukuman kepada anak-anak, inilah perbedaannya Bapak Ibu dengan konsekuensi ya. Ini boleh kita baca di depan. Jadi waktu kita menghukum anak-anak itu, anaknya itu merasa sakit ya, hatinya ataupun mungkin fisiknya dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau kita kasih konsekuensi, hanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek dan sebagainya. Anak membenci kedisiplinan, anak jadinya menghargai kedisiplinan dan sebagainya. Kita singkat-singkat aja Bapak Ibu. Kita singkat-singkat aja Bapak Ibu. Kita mau mempelajari yang selanjutnya adalah tentang restitusi. Ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Nanti ketika ada masalah ke depan, masalah anak-anak kita itu, kita menerapkan restitusi katanya Bapak Ibu. Jadi nanti akan kita pelajari lebih lanjut apa sih restitusi ini ya. Kita masuk ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas, apalagi kita di semester awal di tahun ajaran ini, kita masing-masing Bapak Ibu dituntut untuk membuat keyakinan kelas sesuai dengan kurikulum Merdeka juga rupanya. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Di sini dijelaskan. Misalnya lah contoh lain ya. Ketika ada peraturan menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2, mungkin yang ada di benak kita, kenapa ada itu? Misalnya kenapa kita harus memakai itu? Mungkin supaya selamat ya Bapak Ibu, keselamatan ya. Dan yang sebagainya ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Inilah yang mau kita laksanakan Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas itu adalah dari situlah awalnya timbul keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal peraturan kelas, misalnya contoh apa Pak Reza? Contoh peraturan kelas kita Pak. Misalnya contoh peraturan kita yang ada di sekolah, misalnya di kelas yang selama ini kita buat Bapak Ibu. Iya, mengerjakan tugas atau PR tepat waktu. Jadi yang perlu dipelajari dari sini Bapak Ibu tentang keyakinan kelas, ada sih langkah-langkahnya yang membuat keyakinan kelas ini. Pertama Bapak Ibu, nanti kita sama-sama murid itu
berdiskusilah, membuat peraturan, namanya peraturan kelas lalu kita buatkan, itu nanti diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, apa sumber-sumber dari mereka? Misalnya gini Pak, didiskusikan bersama. Jadi apapun yang mau kita lakukan di kelas itu Bapak Ibu harus diawali dengan kesepakatan. Jadi bukan kita yang membuat. Jadi harus kesepakatan bersama. Ketika sudah disepakati, baru kita pilihlah nanti kalimat-kalimat. Pasti kan anak-anak itu kan pasti kurang sempurna kalimatnya. Jadi kita sempurnakan yaitu menjadi kalimat positif dari peraturan-peraturan yang disampaikan anak-anak. Mungkin membahasakannya kan ini kan kita buat itu menjadi peraturan dalam bahasa positif. Baru setelah itu Bapak Ibu, itulah nanti yang menjadi keyakinan kelas kita bersama. Misalnya gini Bapak Ibu, misalnya keyakinan peraturan kelas kita kan tidak boleh terlambat. Itu kan masih kalimat apa namanya negatif. Misalnya ada dari anak-anak itu membuat seperti itu, contoh ya Bapak Ibu, tidak boleh terlambat, misalnya mengumpulkan tugas gitu. Jadi kita ubahlah itu menjadi kalimat positif, misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, misalnya gitu kan Bapak Ibu. Baru apa keyakinan kelas yang diambil dari situ? Berarti keyakinan kelasnya adalah anak-anak itu mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi tanggung jawablah yang menjadi keyakinan kelas. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Kalau bisa kita terapkan, mungkin di kelas kita masing-masing nanti sudah bolehlah membuat kesepakatan kelas yang didiskusikan bersama dengan apa namanya murid-muridnya ya Bapak Ibu. Atau ada yang sudah membuat Bapak Ibu? Udah ya Mek? Sekarang jalan anak-anak seperti mengumpul tugas antri kan kesepakatan. Iya. Itu tidak dilayani ya. Betul Bu. Ke depan antri. Iya, jadi hal-hal yang seperti itu tepuk tangan dulu untuk Mek Ayu. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itulah Bapak Ibu perlu kita terapkan. Jadi memang dalam membuat aturan yang menjadi kesepakatan kelas kita nanti di kelas, kita harus berdiskusi sama anak. Mungkin karena memang di kelas 1 ya memang yang mengarahkan. Tapi kalau untuk di kelas besar Bapak Ibu, mungkin di kelas kecil juga bisa kok diterapkan. Kita tanya mereka, menurut kalian seperti apa nak? Nah nanti keluarlah ide-ide anak itu baru dirangkumkan Bapak Ibu. Kalau untuk apanya sih sebenarnya dibuat pakai apa itu? Ditulis mereka dulu ditempelkan di depan kan, sepakati. Sebenarnya kalau untuk kelas 1 mungkin lebih pembiasaan aja Pak. Kan belum paham ya mereka. Cuma setiap hari diulang. Iya. Kesepakatan. Iya. Jadi kita mau mengubah sebenarnya nggak memakai peraturan itu lagi. Yang tujuannya sebenarnya mungkin beda bahasa atau apa. Tujuannya mungkin ya supaya lebih anak-anak itu memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya Bapak Ibu. Jalan ya Bapak Ibu. Lanjut. Iya. Jadi untuk tentang membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu sudah paham lah kita ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Karim. Inilah contoh-contoh kesepakatan kelas. Jadi memang ada langkah-langkahnya Bapak Ibu, langkah-langkah membuatnya. Nah, inilah dia Bapak Ibu misalnya. Keyakinan peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya dia ini langkah yang kompak nanti sebenarnya Bapak Ibu. Mulai dari tadi kita anak-anak membuat, didiskusikan kalimat positifnya, baru ditentukan, baru keyakinan kelasnya juga dapat. Misalnya ketika selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelas yang dipenuhi oleh anak-anak itu adalah mereka bertanggung jawab seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin ada di sini dilarang mengganggu orang lain atau menghormati orang lain lah keyakinan kelas. Mungkin seperti itulah ya Bapak Ibu penerapannya sudah sangat pahamlah Bapak Ibu di situ karena Bapak Ibu semuanya adalah guru-guru hebat yang ada di sekolah kita ini. Makasih untuk bisa. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita lihat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa kadang anak-anak kita itu bermasalah Bapak Ibu? Sebenarnya memang kita harus melihat dari sisi kebutuhan dasar mereka. Bisa jadi seperti yang pernah disampaikan Pak Karim, anak-anak kita ini sekolah ini kan banyak misalnya belum sarapan dari rumah, belum ini. Itulah mungkin penyebabnya juga Bapak Ibu. Jadi makanya teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, jarang dia bermasalah sebenarnya.
Tapi karena mungkin kebutuhan dasar manusia itu kan nggak semua kita mungkin ini sempurna mendapatkan ini. Kadang kita dari 5 kebutuhan dasar manusia ini cuma satu, cuma satu ya gitu ya Pak Reza. uang gitu ya. Iya, ya inilah Bapak Ibu ya, kasih penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima dan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup kayaknya kita masih terpenuhi lah ya Bapak Ibu ya. Masih bisa lah ini. Ini Bapak Ibu, kita masuk ke posisi kontrol Bapak Ibu. Ini yang perlu juga kita diskusikan, yang mau kita terapkan Bapak Ibu di sekolah ini. Jadi posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu sebagai seorang guru. Mungkin dari beberapa posisi kontrol ini nanti yang mana yang sering kita lakukan kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Misalnya yang pertama, posisi kontrol yang pertama ini dimasukkan ke dalam identitas gagal Bapak Ibu. Penghukum. Jadi posisi kontrol itu ada 5, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi kita nanti diharapkan idealnya Bapak Ibu kita harus di posisi manajer. Tapi paling mentok nggak bisa kita di posisi manajer, kita harus di posisi pemantau. Paling idealnya di pemantau dan manajer. Untuk teman, pembuat orang merasa bersalah, ke belakang, penghukum itu menurut hematnya ini enggak untuk zaman kita sekarang Bapak Ibu ini harus kita hindari katanya. Padahal yang sering kita lakukan setelah seperti saya sendiri Bapak Ibu selama ini masih saya lakukan ini penghukum, membuat orang merasa bersalah. Bahkan yang paling menurut saya sudah baik yang saya lakukan adalah teman, posisi teman. Rupanya posisi teman itu juga masih dalam identitas berhasil ya, berhasil rupanya, cuman belum kalau posisi teman itu masih bergantung Bapak Ibu. Ada ketergantungan, boleh kita lihat bersama di depan ini. Sebagai penghukum, posisinya sebagai penghukum seperti apa? Seperti inilah hal-hal yang kita lakukan Bapak Ibu, bahasa kita. Misalnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya. Bentuk perkataannya mungkin seperti ini Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Ya ini penghukum lah ini, salah satu contoh-contoh dari kata-kata yang menghukum lah. Hasilnya apa hasilnya Bapak Ibu? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong dan sebagainya. Untuk membuat orang merasa bersalah, ini juga dalam kalau guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ya hasilnya apa Bapak Ibu? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga ya. Jadi posisi teman juga, posisi teman ini Bapak Ibu sebenarnya sudah mulai bagus, identitas berhasil ya, tapi kelemahannya Bapak Ibu kalau posisi teman ini dia jadi tergantung sama kita. Misalnya ada anak kita yang bermasalah, kita perhatikan. Ketika yang Ibu perhatikan lagi atau Bapak perhatikan, dia akan kembali lagi ke sifatnya yang apa. Kan nggak mungkin lah kita memperhatikan dia terus, yang lain nggak tahu. Atau dia naik nanti ke kelas berikutnya, nggak itu lagi gurunya. Misalnya di kelas ini diperhatikan oleh gurunya kan, misalnya gitu kan. Di kelas yang ini mungkin nggak dia lagi ya kan. Jadi memang kekurangannya sangat banyak Bapak Ibu. Jadi tergantung katanya ya. Dari posisi pemantau dan manajer inilah yang paling ideal, yang manajer untuk kita lakukan. Nanti boleh kita belajar bersama Bapak Ibu cara melakukannya. Inilah yang contoh-contoh pernyataan-pernyataan membuat orang bersalah, penghukum dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi kita katanya Bapak Ibu kita harus belajar bersama. Yang paling ideal yang harus kita lakukan adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kita harus bertindak sebagai manajer bagi anak-anak itu. Jadi nggak boleh lagi apalagi sebagai penghukum, nggak boleh. Oke, kita masuk ya ke segitiga restitusi karena ini berhubungan Bapak Ibu. Posisi manajer tadi, posisi kontrol manajer itu kita terapkan yaitu dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu dalam memecahkan sebuah permasalahan studi kasus, misalnya nanti ke depan kita terapkan bersama. Misalnya ada kasus murid-murid kita
Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas dengan pernyataan seperti yang dibawa Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak kita bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya, kita sampaikan ya memang wajar, kita kan manusiawi kan, melakukan kesalahan dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya Bapak Ibu, prakteknya yang kita lakukan adalah kita validasi kebutuhan dengan cara kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya ketika ada yang berantem, pasti dia punya alasan kan kenapa dia misalnya berantem sama yang satu lagi. Nanti dari situ nanti kita akan dapat Bapak Ibu. Misalnya gara-gara apa? Kita pasti validasi dulu kebutuhan mereka. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan lagi kepada anak itu. Oh seperti itu Pak masalahnya. Kira-kira apa yang lebih efektif yang harus kamu lakukan menyelesaikan masalahnya? Apakah memang harus sampai berantem misalnya? Ini kita validasi ya Bapak Ibu. Baru yang terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Nah inilah poin pentingnya Bapak Ibu. Setelah kita diskusi bersama anak-anak itu, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu akan ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi nanti dari situlah, oh rupanya yang kulakukan itu salah. Akhirnya anak-anak itu menyadari dia salah dan dia akan mendapatkan nilai-nilai dari kesalahannya. Oh kedepannya harus seperti ini, gitu Bapak Ibu. Jadi inti dari posisi kontrol manajer yang diterapkan melalui segitiga restitusi ini Bapak Ibu, intinya adalah anak-anak itu jadi jadi dari dirinya sendiri timbul, nggak lari dari masalah ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalahnya, misalnya dia nggak lari dari situ, dia menyelesaikan masalah. Kayak pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bentar lagi Pak Karim. Ya, ini kita lihat Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu ketika memang kita stabilkan dia nggak merasa menyalahkan dirinya. Dia akan menjadi positif dengan dirinya sendiri. Dia pun melakukan yang tadi, dia pun melakukan yang tadi karena seperti ini, akhirnya dia tersadarkan dia Bapak Ibu. Nah inilah bentuk-bentuk pernyataannya Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya Bapak Ibu. Nanti kita ini boleh belajar bersama dan materinya pun nanti kita akan bagikan ini. Iya Bapak Ibu. Pak. Nah. Ya ini Bapak Ibu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenal basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Kita melakukan kesalahan itu karena apa? Nah, karena dia merasa mau bebas, karena dia tersakiti dan sebagainya akan keluar di sana. Nah, inilah guru berkata seperti yang di depan ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya yang penting adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini kita lewatkan aja ya Bapak Ibu. Nah, ini juga kita lewatkan aja ya. Iya. Jadi inilah disiplin positif dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser yang tadi Bapak Ibu. Ini rangkumannya sebenarnya. Nah, ini rangkumannya semuanya. Teori motivasi dan sebagainya Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan apabila ada yang mau kita diskusikan, boleh kita diskusikan di tempat ini pada saat ini, yaitu mungkin tentang pemecahan masalah atau studi kasus mungkin yang sering kita temui dengan anak-anak kita. Dan hal yang terpenting Bapak Ibu dari kegiatan kita hari ini adalah kita mau membuat
kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi mungkin itu diterapkan di kelas masing-masing supaya supaya sekolah kita timbullah budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Melalui kegiatan kita hari ini juga mudah-mudahan membantu untuk membuka cakrawala berpikir kita dalam hal bagaimana mendisiplinkan anak, bagaimana supaya anak itu menemukan unsur intrinsik dari dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik, bukan karena tadi Bapak Ibu, bukan karena penghargaan, bukan karena takut dihukum, tapi adalah karena nilai intrinsik motivasi dari dirinya, dia mau melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Itulah mungkin harapan kita bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sebagai guru yang diibaratkan seperti petani Bapak Ibu yang menabur benih, menabur tanaman, kita lah itu Bapak Ibu. Jadi berhasil atau tidaknya anak-anak kita ke depan itu adalah dari hasil tangan kita. Bagaimana kita memupuk mereka, bagaimana kita membesarkan tumbuhan itu anak-anak kita, dan bagaimana kita ketika ada rumput-rumput lain yang mau merusak anak kita itu seperti tanaman bisa kita kita cabut. Ya Pak Ibu, demikian, terima kasih. Kita diskusi ya Bapak Ibu tentang pemahaman kita tentang materi tadi. Jadi di sini ada sedikit bisa dikatakan kuis ataupun berupa pertanyaan ya Bapak Ibu. Coba kita lihat Bapak Ibu. Iya. Bu Yatina dulu yang membacakan Bu ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Gimana Bapak Ibu? Apa jawaban kita? Salah. Oke, mari kita cek. Oke. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, itu salah, itu berbeda tadi ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini Pak Reza, silakan Pak Reza. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah kawan-kawan? Betul. Jadi keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi Bapak, tanggung jawab, disiplin, menghargai tadi. Luar biasa, berarti memang tadi materi kita lumat dengan habis ya Bapak Ibu. Ya, di sini mau kita lihat Bapak Ibu, ini Pak Karim, silakan Pak Karim. Apa ini? Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut Bapak Ibu? Misalnya, ketika kita menggunakan helm saat mengendarai motor, itu jangan berarti kita kan bukan karena aturannya kan, tapi karena keselamatan. Ya, inilah menjadi keyakinannya Bapak Ibu. Jadi karena keselamatan, inilah keyakinan tadi. Jadi bukan karena disuruh diatur peraturan, tapi karena kita dari diri kita pengen selamat gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Gimana itu bisa? Setan. Menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ini gimana Bapak Ibu? Etika, positif, hormat, ya, menghargai ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ya Bapak sedikit lagi. Kita disuruh mengurutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Jadi seperti yang kita pelajari bersama tadi Bapak Ibu, dalam menerapkan langkah-langkah membuat keyakinan kelas, ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Dari ke-6 yang di depan ini, kira-kira mana langkah yang pertama Bapak Ibu? Kita diskusikan bersama ya. Ada yang mau ngasih pendapat Pak? Yang mana yang pertama? Dari ke-6 ini manalah langkah pertama yang kita lakukan untuk menetapkan keyakinan kelas? Apakah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati? Ini tadi ya Bapak Ibu ya. Iya, nomor 1 tadi ini berdiskusi memunculkan bersama anak-anak. Yang berikutnya Bapak Ibu mengubah tadi menjadi kalimat yang positif. Karena anak-anak itu kan kadang membahasakannya belum pas ya Bapak Ibu. Yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi
menjadi nilai-nilai kebajikan. Mencari ya nilai kebajikan apa yang ada di situ. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku mencintai anak kelas. Dan yang kelima, berdiskusi mengenai peran. Jadi ketika udah kita buat Bapak Ibu keyakinan kelas kita itu, jadi ada peran murid apa, peran guru apa. Nah, peran kita tadi sebagai manajer lah yang mengontrol ya. Dan yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi gini Bapak Ibu, yang nomor 6 ini meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa aja kalau tidak cocok diubah lagi gitu. Diubah bersama, tapi atas kesepakatan bersama Bapak Ibu. Karena katanya tidak ada kita jadi sebagai posisi kita itu adalah Bapak Ibu guru harus menghamba kepada murid, katanya Bapak Ibu. Jadi kita menghamba, namanya menghamba kepada murid, artinya murid kita itulah menjadi raja kita lah menjadi pelayannya, itu Bapak Ibu. Sesuai dengan yang diajarkan Bapak PhD ya, berhamba pada murid. Ya, iya Bapak Ibu, ini anak dari kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu. Nomor 1 Bapak Karim. Kita lihat ya. Woi. Yang kedua ini apa ini? Woi. Yang ketiga tadi ini apa Pak Karim? Kebebasan. Luar biasa ya Ibu Emi, kebebasan. Yang keempat tadi Bapak Ibu, penguasaan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Ya, survive. Nah, jadi ini Bapak Ibu kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan pilihan kemandirian, kebutuhan pengakuan, dan rasa lapar dan sebagainya untuk ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi tadi Bapak Ibu. Restitusi yang 3 restitusi tadi ada 3 tahapannya. Yang pertama tadi Bapak Ibu, menstabilkan identitas. ini Apanya? mana tadi yang pertama? Keyakinan. Menstabilkan ide. Iya, ini Bapak Ibu ini yang pertama tadi. Ini nggak kita ubah. Ini nomor 1. Menstabilkan. Ini nomor 2. Dan ini. Ya makanya saya betul. Tapi ketika kita ini harus juga. Jadi harus yakin ya Pak Karim. Ini adalah tahapan melakukan restitusi. Oke Bapak, itu sangat luar biasa. Ini tahapan-tahapan yang tadi Bapak Ibu sudah kita diskusikan bersama tadi ini. Dan kita yang penting adalah ini bisa kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Saya di sini Bapak Ibu bukan menggurui, tetapi memang ketika ini yang saya dapatkan di program CGP, jadi aksi bentuk, aksi nyatanya Bapak Ibu memang mensosialisasikan yang ini ke Bapak Ibu. Jadi semoga kita sama-sama belajar dan sama-sama bisa kita praktekkan. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, sudah selesai Pak Riza. Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, apa kabar? Baik, Pak. Ya, jadi sebelum kita memasuki tahun ajaran baru ini di kelas kita, Bapak mau membuat kesepakatan kelas. Kita akan bersama-sama membuat kesepakatan kelas kita, peraturan kelas kita di pelajaran kita. Oke? Nah, kesepakatan kelas ini akan kita buat, kita diskusikan bersama. Kita diskusikan bersama. Contoh peraturan kelas itu, ada yang tahu contohnya seperti apa? Yang biasa aja lah dulu. Coba, ada yang tahu? Oke, baik. Si Fernando, silakan nak. Disiplin ya. Oke, disiplin. Datang tepat waktu gitu ya. Oke, jadi nanti itu seperti itu contohnya. Kita akan tuliskan di depan. Akan kita sepakati bersama. Oke ya? Oke? Iya. Nomor 1 kita sepakati bersama. Nomor 1 apa mau kita buat? Mengikuti
Apa nak? Oke nih si Michelle. Ayo. Mengikuti pembelajaran, Bapak tulis ya. Mengikuti pembelajaran apa nak? Dengan baik dan bersemangat. Coba kita baca bersama dulu yuk. 1. Kesepakatan kelas 1. Mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersemangat. Nah, ini ide yang bagus ini. Sepakat semuanya? Jadi yang mengikuti pembelajaran itu harus dengan baik dan bersemangat. Oke, nomor 2. Siapa yang mau ngasih pendapat? Nomor 2. Apa pendapatnya nak? Tesa dulu, Tesa. Apa Tesa? Nah, peraturan yang sudah ada kian boleh dibacakan. Siapa? Silakan. PN. Oke, kata si Tesa, mengerjakan latihan dan PR tepat waktu. Bisa? Oke. Apa tadi nak? Coba sama-sama mengulang. Mengerjakan latihan dan PR tepat. Sepakat? Setuju? Ya, jadi kalau mengerjakan latihan itu dan PR itu harus tepat waktu. Oke, yang ketiga, siapa yang mau ngasih saran? Oke, si Selita. Membawa buku pelajaran. Coba yang kuat nak. Membawa pelajaran sesuai jadwal ya nak ya. Sesuai jadwal. Bagus. Membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Sepakat? Berarti harus di roster ya buku-bukunya ya. Jadi sesuai dengan jadwal. Oke, nomor 4. Ada yang ngasih pendapat? Nomor 4. Ada? Apa kira-kira nomor 4? Menghargai pendapat teman. Bisa nggak itu? Bisa, Pak. Ya, jadi kalau ada kawannya yang mengasih ide atau ngasih pendapat, jangan diejek, harus dihargai. Ya nak ya. Oke, menghargai pendapat teman. Bagus. Ada yang lain? Ada yang lain nak? Nomor 5. Coba dipikirkan dulu, coba kita pikirkan bersama. Tadi mengikuti pelajaran udah, mengerjakan latihan dan PR sudah, membawa buku pelajaran sesuai jadwal sudah, menghargai pendapat teman sudah. Yang lain apa? Oke, sopan santun kepada guru. Sopan dan santun kepada guru. Oke, bagus. Ada yang ke-6? Ada yang ke-6? Oke, si Michelle. Saling menghargai pendapat teman. Udah bagus. Si Kael ada? Disiplin. Disiplin tidak terlambat lainnya. Disiplin bagus. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Atau tidak terlambat ya. Bagus. Nomor 7 mungkin satu lagi deh. Nomor 7 ada kira-kira yang tahu nomor 7? Kita kan sebelum memulai pelajaran dan sesudah selesai belajar kita kan selalu berdoa kan? Kita masukkan dah itu. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kita masukkan ya. Berdoa sebelum
dan sesudah belajar. Nah, jadi ini harus kita lakukan. Nah, kita harus belum belajar berdoa, sesudah selesai belajar juga berdoa. Jadi dari ketujuh kesepakatan kelas kita ini, mana kira-kira yang mau kita hapus? Nggak ada? Coba sama-sama kita baca ya, mulai nomor 1. 1. Mengikuti pelajaran dengan baik dan bermanfaat. 2. Mengerjakan nilai dan PR tepat waktu. 3. Membawa tujuan sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Nomor 4. Menghargai guru. Nomor 5. Nomor 6. Disiplin waktu. Atau tidak terlambat. Nomor 7. Berdoa sebelum belajar. Iya, jadi inilah menjadi kesepakatan kelas kita, nak. Jadi nomor 1 ini, kalau kita buat ini ke dalam kalimat positif, mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersemangat. Udah ada kalimat positif lagi semua yang kita jelaskan ini. Jadi kenapa ini kita buat, nak? Kesepakatan kelas ini kenapa kita buat? Karena inilah yang menjadi keyakinan kelas kita. Menjadi apa? Keyakinan kelas. Misalnya mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersemangat. Apa keyakinan kelas yang mau dipenuhi di sini? Nah, ini keyakinan kelas yang harus dipenuhi ya. Keyakinan kelas yang terpenuhi ketika kita mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersemangat. Apa? Keyakinan kelasnya berarti bertanggung jawab. Tanggung jawab. Yang nomor 2, mengerjakan latihan dan PR tepat waktu. Apa ini? Tanggung jawab juga. Bagus. Yang nomor 3, membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Tanggung jawab. Yang keempat, menghargai pendapat teman. Apa di situ keyakinannya? Menghargai anak ya. Menghargai. Oke, nomor 5, sopan dan santun kepada guru. Apa ini? Keyakinan yang mau kita ambil dari situ, sopan. Sopan, bagus. Nilai kesopanan ya. Yang ke-6, disiplin waktu, tidak terlambat. Berarti tanggung keyakinan kelasnya disiplin. Yang ke-7, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini juga adalah bentuk disiplin. Bagus. Jadi inilah nak yang mau kita laksanakan. Ini nanti akan kita tuliskan bersama di bukunya dan akan kita tanda tangani bersama. Kenapa harus kita tanda tangani? Karena itu menunjukkan kita sudah sepakat. Kita diskusikan bersama. Coba. Semua menulis. Coba yuk kita tuliskan yuk di bukunya yuk. Kesepakatan kelas yang sudah kita diskusikan bersama-sama tadi ada 7 poin. Ya, itu akan mau kita lihat keyakinan kelas yang mana yang mau kita ambil nilainya dari sana. Kita lihat ya. Nomor 1, Fernando, coba baca dulu Fernando. Mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersemangat. Iya, mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersemangat. Keyakinan kelas yang mau kita ambil di sana adalah bertanggung jawab. Bagus. Nomor 2, baca sama-sama aja. 1, 2, 3 ya. Keyakinan kelas yang mau kita lihat di sana adalah bertanggung jawab. Nomor 3, apa keyakinan kelas? Bertanggung jawab. Bagus, mantap anak-anak bapak ini. Nomor 4, oke, keyakinan kelasnya menghargai. Bagus. Yang kelima, keyakinan kelasnya bagus. Nomor 6, atau tidak terlambat. Keyakinan kelasnya. Nomor 7, keyakinan
semuanya? Oke, terima kasih. Jadi ini kita tuliskan ya nak ya. Baru nanti kita tanda tangani. Kalian tanda tangan, bapak tanda tangan. Itulah yang menjadi kesepakatan kita. Jadi kalau ada yang melanggar, ada konsekuensinya. Yang selalu melakukan nanti dapat bintang dia, bintang prestasi namanya ya. Oke, silakan ditulis nak ya, biar kita tanda tangan. Oke, semua tulis nak. Oke, semua menulis. Tulis ya. Nah, lihat yang di depan yang sudah kita diskusikan ya. Oke, jadi udah siap dituliskan nak? Ya, yang kita tanda tangani bersama, tanda tangan bapak dan tanda tangan kalian. Satu-satu ke depan ya, dari kita tanda tangan. Sini, bergantung dua, ya, silakan. Oke. Oke, mantap. Siapa lagi nak? Oke, tanda tanganmu mantap ya Glenn. Oke. Siapa lagi yuk? Wah, ini. Wih, apa tanda tanganmu? Bro. Oke. Oke, siapa lagi? Oke, bisa bagus. Ya, apa sini. Berdua. Ya. Nah. Oke, siapa lagi yang belum? Tanda tangan, yuk sini yuk. Dah. Oh, ini. Iya, oke, bagus nak. Oke ya, kita semua harus sama-sama melakukannya. Apa yang kita sepakati kita lakukan bersama. Oke, demikian pembuatan kesepakatan kelas kita hari ini. Semoga kita dapat lakukan bersama. Tuhan memberkati. Shalom. Halo. Dah, Pak.